wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tugas ini, untuk yang pelayanan publik, saya sudah menguraikan di sini. Untuk film Suster Apung itu menceritakan mengenai seorang suster yang memberikan pelayanan dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di pulau-pulau kecil di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sulit dijangkau dalam pelayanan kesehatan karena tidak adanya fasilitas kesehatan di daerah tersebut dan keterbatasan tenaga kesehatan. Beliau hanya menggunakan perahu kecil dengan menantang gelombang laut. Beliau adalah Ibu Haji Andi Rabiah, biasa dikenal dengan nama Suster Apung. Tidak ada keluhan, yang ada hanya semangat untuk melayani kesehatan warganya. Sebagai seorang perawat, ia memiliki prinsip yaitu bekerja sebagai pelayan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia memandang bahwa mereka juga saudara kita dan rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Ibu Haji Andi Rabiah sudah memenuhi prinsip pelayanan publik dengan ketulusannya. Beliau adalah seorang pegawai yang memiliki motivasi melayani masyarakat yang tinggi, dedikasi yang tinggi terhadap profesinya. Seorang suster yang akan selalu memaksimalkan diri untuk fokus melayani masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki tanpa harus selalu komplain mengenai keterbatasan dana operasional dan berbagai alasan lain, meski penuh perjuangan dan keterbatasan yang ada. Nah, namun di sini ada kontradiksi atau segi dari birokrasi pemerintahan, bukan dari Ibu Haji Andi Rabiah sendiri, yaitu perlu perbaikan apabila dikaitkan dengan prinsip responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warganya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mengadakan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Meskipun Ibu Haji Andi Rabiah dalam film tersebut sudah menjelaskan bahwasanya melaporkan hal tersebut ke dinas terkait, namun belum ada perubahan hingga bertahun-tahun, penambahan tenaga kesehatan maupun penambahan fasilitas kesehatan. Hal ini juga kontradiksi dengan prinsip aksesibel yang karena seharusnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau, dan kendaraan publik mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dilihat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Karena dari film tersebut dapat kita lihat dari segi pemerintah belum mendukung untuk kendaraan publik maupun fasilitas yang ada di pulau-pulau kecil tersebut, sehingga cukup kesulitan. Nah, keterkaitan dengan pola pikir PNS dan dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Sehingga pemerintah perlu menambahkan tenaga kesehatan dan menambahkan fasilitas di pulau-pulau tersebut. Dedikasi yang tinggi dan pelayanan yang maksimal, Ibu Haji Andi Rabiah akan lebih optimal apabila ada dukungan dari pemerintah dalam hal sarana prasarana dan penambahan tenaga kesehatan. Akan ada banyak Ibu Haji Andi Rabiah yang lain. Dari segi etikat, apa yang dilakukan Ibu Haji Andi Rabiah sudah sesuai dengan tepat. Nah, untuk pelajaran yang dapat saya petik dari film tersebut dan rencana ke depan saya sebagai seorang ASN, pelayan publik ialah Ibu Haji Andi Rabiah, model ASN yang memiliki motivasi pelayanan publik yang tinggi, seorang pegawai yang memiliki motivasi melayani masyarakat yang tinggi, dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, seorang suster yang akan selalu memaksimalkan diri untuk fokus melayani masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki tanpa harus komplain mengenai keterbatasan dana operasional dan berbagai alasan lain, meski penuh perjuangan dan keterbatasan yang ada. Rencana saya ke depan sebagai seorang ASN pelayan publik ialah berdedikasi yang tinggi, menjalankan kewajiban sesuai prinsip pelayanan publik, serta memiliki motivasi yang tinggi terhadap profesi saya sebagai seorang tenaga pendidik, selalu memaksimalkan, terus berkembang,
mengembangkan diri serta berinovasi memberikan yang terbaik untuk fokus dalam melayani dan memberikan pendidikan terhadap peserta didik maupun masyarakat umum, serta memberikan perubahan-perubahan yang positif yang dapat bermanfaat baik bagi peserta didik saya, instansi maupun masyarakat umum. Sekian tugas pelayanan publik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Wulan, teman-teman sekalian ya. Baik, alhamdulillah Mbak Wulan sudah menyampaikan tadi poin pentingnya adalah menekankan pada responsif ya, responsif. Kemudian tadi Mbak Wulan berjanji untuk akan berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, akan fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas ya dalam memberikan pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Nah, ini hadiah buat Mbak Wulan spesial karena Mbak Wulan tampil pertama. Hadiahnya silakan memilih siapa yang akan tampil berikutnya. Silakan Mbak Wulan. Ya, kira-kira siapa yang Pak Cahyo boleh, Pak Cahyo Galih. Boleh. Jadi malam ini butuh bulan dan cahaya ya, Pak Cahyo. Silakan, Mas Cahyo. Minum dulu ya, Pak. Oke, silakan minum dulu. Teman-teman juga kalau haus minum dulu, tenang aja. Silakan. Masih pelayanan publik ya, Pak, ini, Pak? Masih tugas yang sama. Sudah tampil belum, nggih? Pun, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya tulis terkait dengan tugas agenda 3 pelayanan publik. Tadi sebenarnya sudah diceritakan alur film yang kita tonton bersama-sama, sendiri-sendiri tapi waktunya bersamaan, terkait suster apung, di mana ada Ibu Robiah yang berjuang dari 10 Agustus 1978 membangun di laut dan sebagainya. Saya langsung ke anunya aja ya, Pak. Pertanyaannya kaitannya dengan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS dan praktik etiket terkait dengan prinsip pelayanan publik. Ini saya mencoba untuk menerjemahkan ke 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Di sini kan sebenarnya prinsip partisipatif dari pelayanan publik itu baik dari perencanaan, pengimplementasian, sampai evaluasi itu harusnya ada partisipasi. Tapi pada kasus yang dilakukan oleh suster apung ini, partisipatifnya itu lebih ke implementasinya, di mana masyarakat itu bersedia aktif mengakses layanan kesehatan yang ala kadarnya lah, tapi masyarakat tetap mau mengaksesnya. Nah, yang kedua adalah prinsip tidak diskriminatif. Di sini suster apung tidak membedakan, apalagi ada 10 pulau, ini semua pulau tetap sikat habis gitu loh akhirnya. Terus yang ketiga, aksesibel. Di sini suster apung mendatangi pasien sehingga pasien itu tidak perlu menyeberang kondisi sakit, akses kesehatannya walaupun tidak bisa maksimal pun itu tetap bisa diakses oleh masyarakat. Terus kemudian transparan. Di sini suster apung memberikan informasi dan penanganan dengan jujur, apakah perlu dibawa ke pusat kesehatan atau cukup ditangani di tempat. Kemudian untuk prinsip mudah dan murah, di sini kita sudah tahu ya, ibaratnya ini perjuangan yang luar biasa. Soal biaya itu bukan jadi persoalan lagi untuk bukan yang jadi masalah utama di sini. Jadi memang fasilitas dan sebagainya memang jadi masalah yang sangat besar, tapi masyarakat bukan tidak selamanya dibebani biaya untuk mengakses pelayanan publik. Ini prinsip yang mudah dan murah. Terus kemudian akuntabel, di sini pemberian layanan dilaksanakan secara nyata atau tidak direkayasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terus kemudian prinsip responsif, di sini suster apung bersedia menerjang kendala geografi untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Apalagi urusan kesehatan itu harus cepat dan tepat. Terus kemudian efektif dan efisien, prinsip ini suster apung mendatangi pasien untuk melakukan penanganan yang lebih cepat ini agak berkaitan dengan responsifnya. Terus berkeadilan,
Ini layanan di pelosok negeri ini sebagai wujud kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ini terkait dengan prinsip layanan publiknya. Terus pola pikir PNS, aksi yang dilakukan oleh Suster Apung merupakan contoh baik bagi setiap ASN dalam mengemban amanah tugasnya. Beliau dengan gigih dan tanpa pamrih memberikan layanan terbaik di tengah segala keterbatasan. Beliau juga tidak pernah menyerah untuk mengabdikan diri demi melayani masyarakat. Pola pikir yang demikian perlu menjadi keteladanan bagi seluruh ASN. Di sini terkait dengan praktik etiket sendiri, sebenarnya banyak etiket yang diterapkan oleh Suster Apung, Pak. Yang pertama, politeness atau sopan santun. Di sini Suster Apung memberikan pengobatan atau layanan kesehatannya dengan hati ke hati lah istilahnya, sehingga yang dulunya itu tidak diterima, pengobatan modern itu tidak diterima oleh masyarakat, sehingga akhirnya itu dapat diterima. Kemudian Suster Apung juga menunjukkan sifat atentif atau bersedia mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan masyarakat yang menggunakan layanannya. Terus Suster Apung juga memiliki rasa kooperatif dan toleransi dengan suka memberikan pertolongan dan mengedepankan tinggian rasa kepada masyarakat. Yang terakhir, ini yang paling penting, Suster Apung juga memiliki self control yang baik atau pengendalian diri di tengah segala keterbatasan yang ada. Artinya ketika tidak punya self control yang baik, itu pasti sudah menyerah dari dulu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari film ini sebagai ASN tentunya tidak diperbolehkan untuk memilih-milih dalam melayani. Artinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan layanan publik. Selain itu, semangat pantang menyerah menjadi fondasi utama untuk menjalankan tugas. Sebagai bagian dari layanan publik yang bertugas di Inspektorat Daerah, saya sebagai analis LHP tentunya memiliki tugas utama mengawal terwujudnya LHP yang ideal. Saya akan tetap berusaha menjaga kualitas dan netralitas. Ini sangat penting dalam menjalankan tugas saya. Kadang memang hubungan personal itu sangat mempengaruhi, Pak. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengesampingkan hubungan personal ketika melaksanakan pengawasan sehingga hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih itu, Pak, untuk tugas saya terkait dengan pelayanan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Cahyo ya. Mas Cahyo sudah membahasnya secara cukup komprehensif ya, mulai dari keseluruhan prinsip sampai dengan lesson learn-nya ya tadi ya. Baik, juga yang menarik tadi kaitannya dengan etiket ya. Ada sopan santun, kemudian mau mendengarkan, kemudian self control ya. Self control ini mungkin kita lebih fokus pada adversity ya. Adversity question-nya. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Selanjutnya saya persilahkan, ini hadiah spesial juga buat Mas Cahyo di malam ini. Silahkan mau memilih siapa untuk tampil selanjutnya. Siapa ya, Pak? Cewek lagi lah, Mbak Septi aja, Mbak Septiani Wulandari. Oke, Mbak Septi yang bulan depan ulang tahun ya. Saya persilahkan. Sebentar, Pak. Sebentar. Oke. Jadi ada yang lahir bulan Agustus, September, yang November, yang lahir bulan November di sini siapa? Nggak ada ya? Oke, kita tunggu Mbak Septi. Oke, sudah tampil. Ya, Sudah muncul Mbak Assalamualaikum Septi. warahmatullahi. Ya, Pak. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Septiani Wulandari akan mempresentasikan hasil tugas saya. Saya mohon maaf Pak, ini agak panjang dan maaf kalau misalnya membosankan. Yang Oh, nggak apa-apa. Karena yang penting poin-poin nanti disampaikan. Gimana? Saya uraikan satu persatu gitu loh Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti mana poin penting yang Mbak Septi mau sampaikan, nggak harus semua, nggak apa-apa. Oh iya. Yeah. Yang pertama-tama kan tugas saya itu tentang
sebenarnya tugasnya itu di bawah ya, ada 2 soal. Yang pertama, uraikan secara singkat kaitan film tersebut dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Yang di atas ini saya sebelum mengarah ke situ, pengertian sedikit tentang apa itu pengertian pelayanan publik. Lalu di sini yang saya baca dari modul dan PPT adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu, pelayanan publik ada kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun hakikat pelayanan publik menurut beberapa ahli itu ada yang menurut Soyol sama ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu yang pertama adalah hakikat pelayanan publik itu melayani masyarakat sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Lalu menurut keputusan Menteri Pendayagunaan atau Menpan nomor 63/KEP ini adalah pelayanan publik itu hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Jadi kalau disimpulkan pelayanan publik itu adalah melayani masyarakat dengan baik, seperti itu. Lalu di sini prinsip-prinsip pelayanan publik sendiri yang saya rangkum dari modul dan PPT itu saya ngambilnya hanya dari yang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu, yang pertama ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Lalu, yang ini dijelaskan nggak, Pak? Yang Monggo. etiket. Pokoknya Mbak Septi jelaskan yang mana. Kenapa, Pak? Bebas Mbak Septi mau jelaskan yang mana bebas. Oh ya, lalu yang etiket saya akan menjelaskan tentang ini ya, perbedaan etika dan etiket aja yang saya dapat dari PPT dan saya baca-baca itu, yang saya rangkum itu kan sebenarnya saya awalnya nggak tahu etiket itu sepertinya apa, lalu saya baca-baca lagi, perbedaan etika dan etiket itu seperti ini. Kalau etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket itu tidak berlaku. Bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Hanya memandang manusia dari segi lahiriah. Lalu untuk tugas pertanyaannya itu, uraian secara singkat itu yang tadi ini ringkasan cerita yang sudah Mbak Ulan jabarkan itu kurang lebih sama, Pak. Lalu kaitan film Suster Apung dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Apa yang dilakukan Suster Robiah menurut saya itu sudah mencakup prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yang tercantum dalam keputusan Menteri Pendayagunaan seperti kesederhanaan, kejelasan, keakurasi. Kalau keamanan saya rasa agak berbahaya karena sebenarnya si Suster Robiah ini dinasnya itu menggunakan kapal yang kadang tidak mengantarkan dia sampai pulau, tapi terus digantikan dengan sampan yang menurut saya itu sangat berbahaya ketika ombak sedang besar, tapi beliau itu tanggung jawab. Di tengah tidak adanya kelengkapan sarana prasarana dan kemudahan akses. Lalu beliau itu gigih dan juga pantang menyerah. Terus selanjutnya, kaitan film Suster Apung dengan pola pikir PNS sebagai pelayan publik, menurut saya yang dapat Suster Robiah dapat dijadikan panutan kepada para PNS lainnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelayan publik, yaitu mengabdikan diri dengan pekerjaan dan profesi yang diemban dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik, bermanfaat bagi sesama manusia. Kaitannya Suster Apung dengan praktik etiket sendiri, menurut saya apa yang dilakukan Suster Robiah sudah sangat menjelaskan praktik etika seorang ASN. Di situ dijelaskan kalau praktek etika tadi kan kalau tidak ada saksi mata sebenarnya tidak berlaku ya Pak. Nah, di filmnya itu sendiri sebenarnya kan Suster Robiah itu mengalami beberapa kendala
beliau itu pernah mengadu juga, maksudnya mengadu ke dinas tentang apa yang dialami, tapi ya beliau bilang ya ditanggapi ya iya, tapi ya kayak gitu sepertinya gitu. Terus beliau sendiri tuh wujud aksi nyata yang mematahkan pola pikir yang primitif ke pola pikir yang maju seperti itu. Lalu dengan selalu berbuat baik kepada sama dan saling tolong menolong meskipun ada hambatan, kendala atau tantangan, tidak menjadikan niat itu untuk selalu berbuat baik dan menolong sesama manusia luntur dan hilang. Lalu pelajaran yang dapat diambil dan dipetik adalah bahwasannya kita sebagai seorang ASN hendaknya menempatkan diri kita sebagai pelayan publik yang baik, yang dapat membantu, menolong, atau bahkan bermanfaat bagi sesama manusia. Bukan menjadi manusia yang dilayani dan tidak mengindahkan tanggung jawab yang ada. Bekerja harus penuh dengan dedikasi, tanggung jawab, sabar, dan ikhlas, karena kita sudah memutuskan diri kita untuk mengabdikan diri kepada negara, hendaknya kita ikut berkontribusi memajukan negeri kita. Rencana saya ke depan sebagai seorang ASN adalah mengabdikan diri saya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang ASN, pelayan publik sesuai dengan profesi saya untuk membantu memajukan negara kita Indonesia dengan selalu berpegang teguh pada norma-norma yang ada dan telah ditetapkan serta mematuhi segala aturan, menjadi ASN yang dapat membantu dan menolong sesama serta bermanfaat bagi sesama manusia. Kurang lebih seperti itu Pak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Septi ya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa dari 3 paparan tadi intinya saling melengkapi ya. Tadi Mbak Septi menyampaikan yang mungkin belum disampaikan oleh beberapa teman tadi terkait dengan pertama definisi pelayanan publik gitu ya. Kemudian tadi berbicara tentang perbedaan antara etiket dan etika. Kemudian tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan keamanan, itu juga menarik sekali ya. Bahkan Suster Apung itu dari bajunya basah sampai kering lagi gitu ya. Sampai kering gitu ya, karena menggunakan sampan otomatis dia basah. Kemudian satu sisi sebagai bagian dari pemerintah, Sarpras dan lain sebagainya, sebagaimana disampaikan di sebelum tadi juga kurang memadai, tidak didukung. Tapi satu sisi karena Suster Apung ini punya mindset yang luar biasa, punya keteguhan hati, punya komitmen untuk melayani. Jadi dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia punya komitmen yang kuat. Pokoknya dia jalan gitu, walaupun ya namanya suster ya, suster walaupun di masyarakat itu akhirnya Suster Apung itu jadi suster ya, jadi dokter gitu ya. Pokoknya apapun masalahnya suster gitu ya. Padahal ya bukan kapasitasnya sebenarnya. Satu sisi kalau kita bicara profesionalitas ya mungkin satu sisi bisa dianggap kurang, tapi karena tidak ada pilihan lagi, ya pokoknya mau sakit kepala ya ke suster gitu ya. Nggak hanya melahirkan, nggak apa ya, pokoknya ke suster semua gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Septi, dan yang paling penting tadi komitmennya untuk nanti Mbak Septi akan menjadi PNS yang bertanggung jawab ya, oke ya. Dan saya yakin teman-teman ya punya komitmen untuk itu. Baik, terima kasih Mbak Septi. Terakhir mungkin satu lagi karena kalau 10 orang nanti waktunya nggak cukup ya. Kita bagi untuk tugas yang lain. Saya persilakan hadiah buat Mbak Septi. Mau memilih siapa nih? Mas Saya Herwin. persilakan. Siapa? Mas Herwin. Mas Herwin. Oke, saya persilakan Mas Herwin. Baik. Silakan Mas. Bentar, Pak. Sudah keluar belum ya Pak ya? Oke, sudah muncul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan tugas yang telah saya buat, tugas pelayanan publik di dalam film Suster Apung. Langsung saja,
Dalam film Suster Apung ini beberapa prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam film ini adalah yang satu, partisipatif, terlihat saat masyarakat berpartisipasi mengantarkan pasien untuk dirujuk beserta ke tempat Ibu Robiah dengan cekatan dan menangani pasien dengan baik. Kedua, responsif, terlihat saat Ibu Robiah dengan cepat menangani pasien walaupun rumah pasien jauh dan harus dilalui dengan naik perahu. Tiga, tidak diskriminatif, terlihat Bu Robiah menangani pasien tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul, usia, dan sebagainya. Yang keempat, akuntabel. Bu Robiah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, adil. Bu Robiah melaksanakan tugasnya secara adil tanpa membedakan pasien-pasiennya. Selanjutnya, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik. Film Suster Apung telah memberikan inspirasi yang baik bagi seorang PNS untuk menghilangkan stigma masyarakat seperti kudis, kurang disiplin, asma, asal mengisi absen, jadi cuma absen saja, yang penting absen. Untuk tugas yang lain nggak dipedulikan. Kutil, kurang teliti, dan lain sebagainya. Dengan segala keterbatasan, Ibu Robiah telah membuktikan kinerja yang baik, walaupun harus menangani pasien yang letaknya berjauhan, tak tanggung-tanggung, 10 pulau yang dijadikan tempat mengabdi berjumlah 10 pulau itu. Untuk mobilitasnya, Ibu Robiah harus mengarungi lautan dengan perahu kecil. Karena hal inilah Ibu Robiah dikenal dengan sebutan Suster Apung. Selanjutnya, praktik etikat pelayanan publik. Dalam film Suster Apung ini, Ibu Robiah telah melakukan praktik kerjanya dengan ramah, tidak diskriminatif, tanpa biaya yang mahal, serta praktik KKN. Pelajaran yang dapat dipetik dari film Suster Apung ini antara lain kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, nilai keprofesionalisme yang tinggi dari Ibu Robiah, kondisi alam yang menantang bukanlah penghalang untuk tetap bekerja secara profesional. Rencana saya sebagai seorang ASN pelayanan publik yaitu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan baik, berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan, berusaha untuk mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan, berusaha beretikat dan beretika yang baik sesuai dengan kode etik ASN, dan selalu responsif, semangat, berkompeten, percaya diri, serta inovatif. Demikian Pak, paparan dari saya. Bila banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Herwin. Jadi kita sudah ada berapa tadi? Berapa orang ya? 4 orang ya. Oke, dan tidak mungkin kita jelaskan satu persatu. Yang ingin saya sampaikan sebelum kita ke tugas berikutnya, kira-kira kesimpulan kita apa kalau kita berbicara tentang pelayanan publik? Pertama dari sisi definisi dulu deh, gitu. Apa kira-kira? Mungkin selain dari yang paparan tadi ya, kira-kira apa bicara tentang pelayanan publik? Kata kuncinya, bukan definisinya ya, kata kuncinya. Melayani, pelayanan. Oke, melayani. Kalau Mbak Septi melayani pelayanan, apalagi? Mbak Vika, apa Mbak Vika kira-kira bicara pelayanan publik ya? Pelayanan publik itu apa yang harus kita lakukan kepada, kalau saya sebagai guru, kepada siswa seperti itu, melayani dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab serta semangat. Baik, terima kasih Mbak Vika. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau kita lihat pelayanan publik, pertama siapa yang memberikan pelayanan? Yang memberikan pelayanan berarti siapa? Pemerintah ya. Pemerintah itu siapa? Kita. Gitu. Pemerintah itu siapa? Kita. Kemudian pertanyaannya apa yang dilayani? Konteksnya apa? Ada aspek pelayanan yang sifatnya barang, pelayanan yang sifatnya jasa, maupun pelayanan yang sifatnya administratif. Jadi kurang lebih ada 3 jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Administratif, jasa, dan barang.
Kemudian kepada siapa pelayanan itu diberikan? Ya tentu kepada masyarakat. Masyarakat itu berarti siapa yang kita layani? Aspek konteks masyarakat adalah masyarakat yang kita layani ya. Kalau seorang guru seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Vika, dan kalau teman-teman yang lain yang mungkin kayak Mas Cahyo kalau nggak salah di inspektorat misalnya ya, ya tentu ada konteks masyarakat yang dilayani. Semuanya itu menuju kepada apa tujuannya? Bagaimana memberikan pelayanan yang sifatnya prima. Kalau pelayanan prima itu pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik itu berarti apa? Idealnya melebihi ekspektasi. Nah, ini yang paling sulit ya. Sesuai dengan ekspektasi saja sulit, apalagi melebihi ekspektasi. Nah, tentu untuk mewujudkan pelayanan prima itu paling tidak kita menerapkan yang namanya standar pelayanan yang ada di kita masing-masing ya. Standar pelayanan minimalnya itu seperti apa atau normatifnya itu seperti apa. Kalau kemudian nanti dalam konteks kita menuju ke pelayanan yang prima itu masih ada gap, nah maka itu menjadi gap atau isu yang bisa panjenengan angkat nanti ke apa? Ke dalam rancangan aktualisasi. Misalnya kalau bicara pelayanan prima dalam konteks mengajar, misalnya nilai KKM di atas standar misalnya. Kalau KKM itu berapa nilai standarnya? Nilai standar minimalnya berapa kalau guru? Apa nilai apa namanya? Nilai rapot itu apa? Apa Ada istilahnya yang lupa saya. 70, ada yang 75. 75. Oh, Tergantung tergantung sekolahnya. Tergantung mata sekolahnya. pelajarannya ya. Mata pelajaran dan sekolah. Dan sekolahnya, Pak. Sekolahnya. Oh ya, oke. Nah itu menjadi standar. Nah, itu menjadi standar minimum. Jadi ketika nanti misalnya siswa itu di bawah standar, berarti ada upaya bagaimana meningkatkan nilai itu. Atau kebetulan sudah sesuai dengan standar. Tetap kalau sesuai dengan standar kita harus punya keinginan prima. Prima itu berarti apa? Melebihi ekspektasi, melebihi dari standar yang ditetapkan. Jadi konteks perubahan dalam aktualisasi yang nanti panjenengan angkat ini konteksnya langsung ke tupoksi panjenengan ya, bahwa yang kita lakukan itu pertama minimal kita menyesuaikan ke standar dulu. Kalau kita sudah berada pada kondisi sudah sesuai standar, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita tingkatkan. Jadi selalu ada cara dan jalan bagi kita untuk selalu melakukan inovasi. Seperti yang tadi, siapa yang menyampaikan tadi inovasi ya? Mbak Septi atau Mbak siapa tadi ya? Mbak Wulan apa Mbak Septi tadi ya? Pokoknya dalam konteks ya, melakukan inovasi. Nah, itu hakikat daripada inovasi. Sekali lagi, jadi bicara pelayanan publik itu adalah bicara tentang siapa yang melayani, apa yang dilayani, kemudian siapa yang dilayani, siapa yang melayani, siapa yang dilayani, dan apa yang dilayani. Kemudian dalam penerapannya itu harus kita gunakan aspek tadi, standar pelayanan, ada standar pelayanan. Atau kalau kita ada standar operating prosedur ya, itu sebagai panduan kita. Kemudian dalam menerapkannya kita juga butuh agar bagaimana pelayanan itu menjadi prima, maka kita harus mengedepankan prinsip-prinsip tadi. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, pokoknya prinsip-prinsip lah gitu ya. Salah satunya ada transparan, non-diskriminatif, dan lain sebagainya. Semua itu dengan secara ideal kalau kita bisa terapkan, maka arahnya sebenarnya menuju ke pelayanan yang prima gitu. Nah, tentu kita tidak akan bisa mengharapkan pelayanan kita bisa prima ketika prinsip-prinsip itu tidak bisa kita jalankan dengan baik. Contoh yang tadi Suster Apung itu tentu satu sisi memang itu pertama yang paling penting dari film itu adalah menjadi inspirasi kita ya. Inspirasi kita betapa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Suster Apung itu dengan keterbatasan pribadinya maupun keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah gitu ya. Kedua hal itu tidak membatasi Ibu Haja Rabiah untuk melakukan atau memberikan pelayanan prima. Jelas sekali kalau Ibu Haja Rabiah itu memberikan pelayanan prima ya, melebihi ekspektasi karena dia seorang suster tapi seolah-olah seperti dokter. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi yang tidak darurat, normal ya, itu sebenarnya tidak dibenarkan ya. Itu salah, satu sisi dilematis ya. Satu sisi salah karena itu apa? Bertentangan dengan profesi dia suster, tapi di masyarakat ya cuman ada dia. Orang mau sakit apa ya pokoknya nanyanya ke suster gitu ya. Nah, satu sisi juga belum bicara yang paling penting adalah inspirasi yang bisa kita angkat di situ apa? Adversity ya.
Jadi manusia itu paling tidak ada beberapa kecerdasan potensi. Kalau panjenengan dapat isu kontemporer masih ingat bahwa manusia itu punya potensi. Ya. Punya potensi pertama potensi intelijen ya, kecerdasan intelektual. Yang kedua kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu adalah aspek bagaimana kita memahami diri kita dan orang lain. Makanya ada aspek empati, kemudian simpati, ada aspek sopan santun itu berangkat dari kecerdasan emosional ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini adalah menguatkan kecerdasan intelektual kita dan kecerdasan emosi kita. Karena dalam agama itu ada aturan-aturan yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Gitu ya. Keselamatan menurut perspektif agama masing-masing ya. Islam sendiri artinya keselamatan ya. Begitu juga agama lain dia tuntunan-tuntunan dalam konteks bagaimana menjadikan kita orang yang baik gitu. Sehingga aspek intelektual, aspek emosional itu bisa dilengkapi dengan yang namanya spiritual. Kemudian kita juga punya potensi yang pertama sebelum intelektual fisik ya. Apapun bentuk fisik kita, baik fisik kita sempurna maupun ada kekurangan fisik kita, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ada orang yang fisiknya lengkap tapi bisa kalah dengan orang yang fisiknya tidak lengkap gitu ya. Jadi seperti apapun fisik kita, kita bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Tuhan telah memberikan kita potensi fisik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah potensi namanya adversity. Kecerdasan adversity quotient itu adalah kecerdasan ketahan malangan. Nah, ini yang kalau saya lihat dari Ibu Hajar Rabi'ah yang dimiliki adalah potensi adversity-nya ini. Ketahan malangannya ini. Jadi apa ya? Ketahan malangan itu tahan banting ya. Tahan banting, tidak mudah menyerah, itu namanya adversity. Nah, itu semua ada dalam diri kita. Cuman tadi setiap diri kita tuh punya levelnya masing-masing. Ada levelnya. Ada orang itu gampang menyerah, gitu. Baru melihat itu, gunungnya tinggi banget. Udah baru lihat aja udah nggak mau maju gitu ya. Itu ibaratnya misalnya kalau cowok itu begitu lihat cewek itu cantik, sempurna, udah nggak berani. Mau deket aja udah nggak berani ya. Itu ciri-cirinya quitter itu. Jadi quitter itu ciri-cirinya quitter ya. Baru ngelihat, wah saya pasti nggak bisa mendapatkan dia. Wah udah tuh. Itu ciri-cirinya orangnya quitter. Kemudian yang kedua adalah camper. Camper itu camper ya. Camper itu sudah mencoba tapi mudah menyerah. Misalnya melihat cewek cantik gitu ya. Wah, ini cewek cantik. Wah, saya deketin deh gitu ya. Saya deketin deh. Begitu deketin tapi ada wajah ceweknya kurang apa ya? Kelihatan judes atau mungkin terlihat menolak dia, udah dia langsung menyerah baru sekali gitu. Baru sekali seperti itu dia udah gampang menyerah, itu namanya camper ya. Nah, yang terakhir itu saya lupa istilahnya. Mungkin ada teman-teman yang paham istilahnya ya. Jadi ibaratnya orang itu dalam sebuah perjalanan melihat gunung, kalau lihat gunungnya tinggi dia langsung menyerah. Kalau camper itu dia udah coba naik gunung, tapi di tengah-tengah dia udah capek istirahat, setelah istirahat dia nggak mau lanjut lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang bisa sampai ke puncak, jadi tidak gampang menyerah, itu yang kemudian menjadi faktor yang penting. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi kita, termasuk saya juga yang masih dalam perjalanan menjadi PNS ya. PNS itu ibaratnya husnul khotimahnya itu dilihat pada saat pensiun nanti ya. Saya juga belum bisa menilai diri saya sendiri gitu ya. Panjenengan juga belum bisa menilai diri sendiri dalam artian sejauh mana nanti ketahan malangan panjenengan dan saya juga. Apakah nanti di tengah-tengah jalan, aduh kayaknya saya nggak cocok di PNS ini. Karena ada beberapa juga yang nggak cocok akhirnya keluar gitu ya. Tapi saya yakin ya panjenengan mungkin tidak. Tapi intinya kita jangan sampai mudah menyerah, atau paling tidak kadang-kadang kita menyerah itu bukan kita tetap menjadi PNS, tetapi akhirnya kita berhenti untuk berkinerja yang baik gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, semoga sekali lagi film Ibu Hajar Rabi'ah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah kalau kita di Jogja ini kalau secara fasilitas, wah insya Allah lah cukup lah. Mohon maaf saya sebut Jogja ya, karena kalau orang Lombok itu mau Bantul, mau Sleman, mau apa ya, nah sebutnya Jogja gitu ya, DIY. Kalau di DIY ini secara umum fasilitasnya sudah cukup bagus lah gitu ya, kalau dibandingkan misalnya di luar Jogja, apalagi di luar Jawa gitu ya. Ya karena Jogja ini kan wilayahnya tidak terlalu besar, tapi kalau kita lihat jalannya itu
mau ke pelosok pun jalannya cukup mulus semua ya, walaupun ada beberapa mungkin itu sedikit sekali ya. Jadi kita bersyukur dari segi fasilitas, kemudian SDM-nya merata gitu ya, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, sangat menunjang kita dalam memberikan pelayanan publik yang baik, lebih merata. Jadi ini yang harus kita syukuri, dan saya rasa panjenengan pasti akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Sepakat ya? Jadi yang tadi ditulis komitmen itu semoga benar-benar diterapkan. Baik, ini baru bicara pelayanan publik saja sudah ini ya, sudah sampai jam berapa ini ya? Oke, selanjutnya sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kita menuju ke tugas whole of government ya. Saya persilahkan. Tadi yang terakhir tampil siapa ya, Mas Herwin ya. Saya persilahkan Mas Herwin untuk menunjuk, mempersilahkan siapa yang akan paparan terkait dengan tugas kelompok. Nah, karena ini tugas kelompok, nanti mungkin bisa tidak satu orang ya, mungkin bisa ditambahkan yang lain agar nanti merata. Ini sekali lagi bicara merata juga ya, agar merata. Oke, saya persilahkan Mas Herwin. Hadiah jenengan untuk memilih siapa. Saya persilahkan. Mbak Lutfi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Mbak Lutfi ya. Silakan ya, paparannya tentang WOG. Sudah ketemu? Oh, ini udah bisa, udah muncul. Oke. Sampun nggih. Sudah muncul Mbak Lutfi, saya persilahkan. Oh nggih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 10B akan mempresentasikan mengenai Whole of Government dengan anggota Herwin Arfianto, Agus Setiawan, Deni Setiawan, Cahyo Gali Saputro, Luftin Rani I, Ulan, Vika Nur Aziza, Septiani Wulandari, Nugraini Wulandari, dan Wulandari. Yang pertama, bisa diperbesar Mbak Lutfi? Nggih. Di full screen ya? Nggih. Oke, terima kasih. Kasusnya berdasarkan pengalaman sehari-hari, misalnya pembuatan KTP, layanan kesehatan, sampah, dan lain-lain. Yang pertama, kategorikan mana saja yang sudah mendekati WOG dan mana yang tidak. Pelayanan publik WOG, pelayanan jasa antara lain Samsat, kantor pos, BPJS, portal layanan publik www.layanan.go.id, pelayanan perpustakaan berbasis Android, ATM bersama, pelayanan angkutan lebaran di terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, dan pelayanan penegakan hukum. Kemudian, pelayanan publik WOG administrasi antara lain SIM keliling, Dukcapil online. Pelayanan publik WOG barang, contohnya PDAM, PLN, jaringan telepon, program rumah subsidi, dan PLT. Ini pelayanan contoh dari pelayanan non-WOG, antara lain pembuangan sampah mandiri di lingkungan masyarakat, karena di masyarakat itu ada beberapa tempat di masyarakat yang pembuangan sampahnya itu mandiri, jadi tidak ada pengolahan. Kemudian yang kedua adalah program home visit inisiatif guru. Ini kolaborasi dan sinergi. Ini masih terus atau bagaimana ya? Solusi yang pertama, di beberapa tempat. Kalau jenengan ada yang mau menambahkan, monggo, nggak apa-apa. Monggo. yang Mbak tadi Lutfi yang pokoknya punya hak ini. Tuan rumahnya, silakan. Pelayanan non-WOG yang tadi adalah pembuangan sampah mandiri ya, yang tadi bahwa di beberapa tempat di masyarakat itu pengelolaan sampahnya ada beberapa tempat yang tidak ada pengolahan sampah. Gitu. Jadi sampah itu hanya dibuang tanpa ada pengolahan. Padahal itu bisa sampah itu nanti akan ada di solusi. Bagaimana pengelolaan agar bagaimana kegiatan pembuangan sampah ini bisa dapat terintegrasi atau bersinergi dengan yang lain misalnya itu. Yang kedua, program home visit inisiatif guru. Ini Pak Agus bisa menambahkan program home visit inisiatif guru. Ya, insya Allah. Silakan Pak Agus.
Pak Agus. Nggih. Mas Agus. Ya baik, terima kasih Pak Tantowi waktunya. Ya sebelum menjelaskan program home visit guru ini saya menyinggung sedikit tentang WOG ya, tadi kan belum dijelaskan WOG itu sebenarnya apa garis besarnya toh. Nah, WOG itu Wall of Government itu garis besarnya adalah menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik itu bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Jadi intinya Wall of Government itu kolaboratif antara atau antar lintas instansi yang bertujuan untuk capaian tertentu guna melayani masyarakat. Jadi seperti itu. Nah ini pelayanan yang tadi kan sudah dijelaskan yang WOG dengan dari Mbak Lufti, sekarang pelayanan non WOG. Ini di sini ada contohnya, itu ada program home visit inisiatif guru. Kenapa ini masuk dalam non WOG? Karena ini inisiatif guru dan kepada muridnya. Program home visit ini dilakukan guru bagi siswa yang kesulitan atau kekurangan dalam fasilitas daring, misalnya orang tuanya atau siswa itu sendiri belum memiliki telepon atau belum memiliki akses untuk daring. Jadi guru itu berinisiatif untuk memberikan home visit di rumah, sehingga ini tidak ada unsur atau kolaboratif yang terkait. Jadi ini hanya inisiatif guru untuk murid-muridnya yang kesulitan dalam pembelajaran daring. Jadi guru itu langsung datang ke rumah-rumah siapa aja yang membutuhkan. Jadi tidak ada dinas terkait atau program dari sekolah yang berkaitan untuk pembelajaran home visit tersebut. Mungkin nanti bisa saya tambahkan Bu Lutfi, Pak Tantowi. Terima kasih Mas Pak Agus. Nggih. Lanjut nggih. Yang kedua, kolaborasi dan sinergi. Yang solusi yang pertama mengenai kegiatan pembuangan sampah tadi, di beberapa tempat di lingkungan masyarakat pembuangan sampah masih dilakukan secara mandiri, sehingga sampah hanya dibuang tanpa adanya tindak kelola berkelanjutan. Hal itu menjadikan sampah menjadi limbah yang mengganggu di lingkungan masyarakat. Jadi sampah itu bisa menumpuk tanpa adanya pengelolaan. Akan lebih baik apabila ada kolaborasi dan sinergi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial misalnya kepada masyarakat setempat untuk mengelola sampah dan menghasilkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat. Jadi contoh programnya adalah bank sampah. Di dekat tempat tinggal saya itu ada bank sampah. Bank sampah itu mengumpulkan sampah-sampah kemudian dipilah misalnya bungkus kopi-kopi, kemudian ada plastik. Nah, saya pernah membeli map yang terbuat dari bungkus good day, kopi good day itu dijahit dan kemudian dijadikan map. Jadi itu sampah itu bisa diolah atau menjadi barang yang lebih bernilai dan dapat meningkatkan pendapatan juga di sekitar warga sekitar. Kemudian juga di Dinas Lingkungan Hidup dan Sosial ini bisa bersinergi juga mendukung maksudnya ada kontrol, pengawasan atau dukungan yang dapat membuat bank sampah ini lebih terkelola seperti itu. Jadi ini dari mandiri, dari yang sebelumnya belum ada pengelolaan bisa menjadi OG dengan bersinergi dengan dinas terkait atau pemerintahan desa misalnya seperti itu. Kemudian yang solusi kedua, Pak Agus, monggo. Menambah. Mas Agus, nggih. Cek, halo. Nggih, saged. Ya, oke. Lanjut yang solusi kedua, kolaborasi dan sinergi dengan perangkat desa setempat agar mendukung program home visit guru untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung program pembelajaran dengan efektif dan efisien. Nah, contohnya itu menyediakan tempat perpustakaan atau balai desa sebagai tempat belajar. Jadi kolaboratif antar lintas instansi di sini kita mengambil contoh dengan bersinerginya kolaboratif sekolah atau dengan
perangkat desa setempat untuk mendukung program home visit, misalnya penyediaan sarana dan prasarana. Misalnya saya seorang guru nanti datang ke tempat di lingkungan sekolah saya, contohnya. Jadi beberapa siswa siapa aja yang membutuhkan tatap muka langsung, yang harus pendampingan langsung karena tidak memiliki alat komunikasi atau sarana untuk daring. Nah itu saya diberikan tempat atau fasilitas untuk menghadirkan siswa-siswa saya yang berkesulitan itu untuk melakukan daring, untuk dapat mengikuti pembelajaran tambahan biar lebih efektif dan efisien mengikuti pembelajaran yang saya berikan, misalnya seperti itu. Nggih, lanjutkan. Yang ketiga, saran, monggo. Mas Dery bisa apa siapa? Nggih, Mas Denny, Mbak Vika, Mbak Debbie. Ya, saya tidak apa-apa, Mbak. Nggih, monggo. Ya, yang ketiga yaitu saran perbaikan untuk jenis pelayanan yang terkait dengan WOG. Jadi dari kelompok kami di sini ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan. Itu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi di sini contohnya penyelenggaraan izin dalam satu pintu. Jadi contohnya misalnya pembuatan KTP atau pembuatan KK itu bisa satu pintu, tidak dilempar misalnya di instansi ini seperti itu. Jadi dari pembuatan sampai penerbitan itu di dalam satu tempat seperti itu. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Di sini contohnya pembentukan tim sosialisasi BLT. Nah, di sini pembentukan tim sosialisasi BLT ini bisa mulai dari pendataan siapa saja yang mendapatkan BLT, kemudian bantuannya disalurkan siapa yang menangani, seperti itu sampai ke tangan yang menerima BLT. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Di sini kami mengambil contoh operator sekolah dengan Dinas Dikpora tentang penyaluran PIP. Nah, penyaluran PIP ini akan lebih mudah, akan lebih lancar jika dibentuk operator sekolah. Jadi dari Dinas Dikpora bisa memberikan pelatihan khusus kepada operator sekolah untuk penyaluran PIP seperti itu. Kemudian yang terakhir, koalisi sosial. Jadi contohnya di sini koordinasi Pak RT untuk pemetaan penyaluran dana BLT. Jadi Pak RT itu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk siapa saja yang mendapatkan BLT, karena Pak RT itu kan yang paling tahu siapa warganya yang akan mendapatkan bantuan seperti itu. Lanjut, nomor 4. Kemudian tantangan dan hambatan dalam WOG. Nah, di sini tantangan dan hambatan ada 3, yaitu kapasitas SDM, kemudian nilai budaya organisasi, dan kepemimpinan. Dan untuk kapasitas SDM yang berbeda, di sini maksudnya itu sumber daya manusia di sini memiliki latar pendidikan masyarakat yang berbeda dalam mensikapi penggunaan pelayanan yang berbasis Android. Karena pada masa ini semuanya itu sudah mulai dilakukan dengan online atau berbasis Android, contohnya seperti Dukcapil online atau PPDB online. Jadi itu untuk yang sekolah. Kalau untuk yang di masyarakat seperti kalau pengurusan KTP itu sekarang juga bisa online. Kemudian untuk legalisir KTP sekarang juga bisa dilaksanakan melalui email seperti itu. Jadi karena latar belakang yang berbeda tadi, mungkin Bapak Ibu zaman dahulu kan ada yang sekolahnya tidak tamat seperti itu, jadi kalau untuk menguasai Android atau yang berbasis online itu masih kurang maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai budaya organisasi. Jadi memandang instansinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga tidak ingin berbagi informasi dengan instansi yang lain seperti itu. Yang terakhir, kepemimpinan. Jadi dalam instansi itu perlu pemimpin yang dapat menjembatani perubahan nilai dan budaya organisasi serta dapat mengarahkan sumber daya manusianya guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Lanjut.
Sampun. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Silakan ada yang menambahkan? Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau sudah cukup kita beri applause dulu ya. Oke, wah ini luar biasa nih. Terima kasih atas keaktifannya ya, termasuk dalam mengumpulkan tugas individu tadi, kemudian yang pelayanan publik, kemudian yang sekarang ini adalah WOG. Dan kalau saya lihat pencermatan teman-teman yang ada di sini sudah baik menurut saya, dan itu menjadi modal penting ya. Kembali lagi kita kaitkan saja langsung dalam konteks nanti bagaimana menyusun rancangan aktualisasi. Sebenarnya isu WOG ini menarik ya kalau mau diangkat menjadi rancangan aktualisasi yang terkaitannya dengan WOG. Misalnya tadi yang menarik saya disampaikan oleh Pak Agus, dari Mas Agus tadi ada terkait dengan home visit, itu juga menarik, itu bisa menjadi bagian dari rancangan aktualisasi yang bisa dilakukan, mengingat misalnya siswa itu kan tidak merata kalau kita bicara tentang apa namanya penerapan teknologi informasi ya. Mungkin kalau kebetulan murid siswanya orang tuanya mampu semua, HP-nya Android ya. Kalau kuota di sekolah diberi jatah atau seperti apa di sekolah? Ada program dari pemerintah, Pak. Oh ada ya, dapat jatah per bulan berapa? Giganya besar lumayan ya kalau nggak salah. 10 giga apa ya? 10 giga ya. 12, Pak. Tapi HP-nya enggak, Pak. Tapi untuk saat ini Untuk saat ini dihentikan. iya, Iya. dihentikan. Oh, dihentikan, sayang banget ya. Apa kurang tepat sasaran apa seperti apa? Karena menurut guru gimana? Pengalamannya kenapa kok dicabut? Ini dari pusat ya yang nyabut ya? Ya karena saya kurang tahu kenapa dicabut. Seharusnya itu bagus ya, ada subsidi karena untuk mengantisipasi misalnya yang kemampuan ekonominya rendah ya untuk kuota. Ya walaupun kadang-kadang kuota diberikan ya mungkin ada oknum juga yang menyalahgunakan ya. Malah habis buat nonton YouTube dan lain sebagainya. Sama dengan BLT. BLT harusnya buat apa ya, penguatan ekonomi karena banyak pengangguran, malah dipakai buat kredit motor. Itu banyak kasus juga ya. Jadi memang satu sisi memang ini WOG ini menjadi apa namanya isu yang sangat penting yang bisa jenengan angkat dari sisi kolaborasi gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan secara umum bahwa intinya kalau bicara WOG itu adalah bicara lintas sektor, ya, lintas organisasi, bicara lintas seluruh elemen yang ada di apa ya di negara ini. Jadi konteksnya adalah kalau kita sebut, kalau istilah dulu tuh good governance ya. Jadi ada keterlibatan atau kolaborasi antara pihak pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat. Nah, itu menjadi yang namanya disebut dengan good governance. Jadi pemerintahan yang baik itu indikatornya tadi adanya kolaborasi intinya, termasuk WOG ini dalam skala yang besar maupun skala yang kecil ya. Kalau secara umum kalau kita berbicara tentang apa namanya WOG itu kita bicara kategori ya, kategori hubungan. Sebenarnya kalau kita bicara WOG itu kita bicara kategori hubungan. Ada yang biasa kita sebut, yang sering kita sebut apa? Hubungan koordinasi. Nah, hubungan koordinasi itu gampang diucapkan tapi sulit untuk diterapkan ya. Nah, koordinasi ini sendiri tipe-tipenya banyak. Ada yang tipenya misalnya penyertaan. Kemudian ada yang tipenya dialog. Dialog itu sebenarnya juga bagian dari koordinasi ya. Kemudian ada joint planning ya. Joint planning itu ya perencanaan bersama. Kalau kita lihat kan ada perencanaan yang sifatnya multi years ya. Ada perencanaan yang misalnya terkait dengan responsive gender. Responsive gender itu ya harus ada di seluruh instansi pemerintahan ya, dalam konteks bagaimana perencanaan kita itu responsif gender. Contohnya misalnya gitu, contohnya kamar mandi, dalam merencanakan membuat sarpras kamar mandi itu harus mempertimbangkan gender gitu ya. Misalnya kebetulan di sekolah itu lebih banyak wanita ya. Ya berarti dalam aspek perencanaannya misalnya buat kamar mandi ya kamar mandinya lebih banyak wanita dong. Prianya cukup satu misalnya ya. Jadi aspeknya harus responsif gender. Kemudian apa? Kita lihat dari hal-hal yang lain, itu contoh responsif gender. Mungkin belum jadi responsif bencana. Responsif bencana itu seluruh instansi juga harus merencanakan. Itu juga dalam konteks
joint planning ya. Belum lagi bicara penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kategori yang kedua itu namanya kalau nggak salah integrasi. Tadi kalau koordinasi jadi kantornya ini ya tetap di tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi dia polanya koordinasi, komunikasi, dialog, joint planning dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya integrasi. Integrasi ada yang sifatnya joint working ya. Joint working ini kolaborasi sementara. Ada juga yang sifatnya apa ya? Satelit istilahnya ya. Jadi satelit itu entitas yang terpisah tapi dimiliki bersama, itu tujuannya dibentuk biasanya untuk mekanisme yang integratif dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali konteks apa namanya bicara tentang WOG, dan yang terakhir yang tadi panjenengan sebutkan itu adalah bicara tentang kedekatan dan pelibatan. Jadi pelibatan masyarakat, pelibatan konteks lain itu mungkin bentuknya ada aliansi strategis, ada yang union. Union itu kayak film aja ya. Kemudian ada merger. Ya, jadi kalau merger jelas ya, strukturnya yang banyak digabung jadi satu itu merger dan sebagainya. Jadi aspek-aspek dalam konteks WOG yang memang itu menjadi PR kita bersama, dan tadi juga secara praktis jenengan sudah mencontohkan banyak hal yang mungkin tidak perlu saya ulas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan WOG. Kata kuncinya adalah apa? Kolaborasi ya. Kemudian terakhir yang menarik tadi disampaikan oleh teman-teman adalah adanya ego sektor. Di ego sektor misalnya ada yang merasa instansinya lebih tinggi gitu derajatnya gitu ya, lebih penting misalnya gitu ya. Misalnya begini ya, kalau yang terjadi di instansi kita misalnya kalau dalam instansi tertentu pokoknya menunggu aja gitu. Jadi ada yang merasa, kamu kerja di mana? Di dinas ini, wah enak ya. Dikaitkan juga dengan basah ataupun kering ya. Tapi saya rasa sekarang itu sudah tidak berlaku lagi ya. Tapi harapan saya mulai dari kita semua di sini sebagai CPNS dan saya sendiri juga sebagai anak muda, ngaku muda saya ya, ngaku muda, ya marilah bersama-sama kita merubah mindset kita, baik itu dalam konteks pelayanan publik maupun dalam konteks WOG. Jadi kalau bisa sekarang dikembangkan namanya manajemen pengetahuan. Jadi pengetahuan untuk bersama, karena ego sektor itu di samping itu juga terkait pengetahuan, kadang-kadang mohon maaf kita juga pelit ya, maksud saya gitu ya. Ini saya bisa, udah bagaimana cuman saya aja yang bisa. Orang lain nggak boleh tahu karena ini kompetisi dong gitu ya. Kalau bisa saya sendiri yang menonjol. Nah, itu juga aspek yang mungkin harus kita kurangi dalam konteks WOG, karena nanti kita bicara manajemen pengetahuan. Makanya, nah manajemen pengetahuan ini menjadi menarik, nanti dengan bisa angkat. Misalnya contoh kecil saja, kita membuat Google Drive. Google Drive yang bisa diakses oleh semua orang. Atau dengan mengupload materi tertentu di YouTube yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu disebut dengan manajemen pengetahuan gitu ya. Salah satu aspek yang bagaimana kita bisa pintar bersama, cerdas bersama, tidak ada yang kita tutup-tutupi gitu ya. Itu ya ada yang kita tutupi, rahasia negara ya, ini bicara kode etik nanti ya. Bicara rahasia negara ya harus kita tutupi. Mungkin itu secara umum terkait dengan WOG. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Kalau cukup jelas, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kemudian ini saya rasa cukup waktunya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk membahas tentang manajemen ASN. Saya persilahkan siapa yang akan tampil tadi, yang terakhir siapa ya tadi? Tadi Mbak Lutfi ya? Mbak Vika, Mbak Lutfi ya. Monggo Mbak Vika atau Mbak Lutfi silahkan, saya persilahkan jangan dapat hadiah untuk memilih siapa yang akan tampil untuk manajemen ASN kali ini. Saya persilakan. Mbak Vika, monggo Mbak. Baik, Ya. Mbak Vika, kita beri plus dulu buat Mbak Vika. Saya persilakan Mbak Vika. Monggo Mbak Wulandari bisa disampaikan. Oh, iya, Mbak Wulandari, Pak. Mbak Wulandari. Oh iya, Mbak Wulandari belum. Baik, soalnya ada dua dari Mbak Wulan dan Mbak Wulandari ya. Oke, saya persilakan Mbak Wulandari. Bentar ya, Pak. Oke. Teman-teman biasanya tidur jam berapa ini? Malam, Pak. Jam berapa?
Masih Sebelasan. enggak. Jam 1. Oh, jam 1 gara-gara tugas bukan ya? Memang tidurnya jam 1 ya. Oke, saya persilakan Mbak Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen ASN. Yang pertama yaitu kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua yaitu peran ASN, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek kolusi dan nepotisme. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. Di sini sama antara hak PNS dan hak P3K. Bedanya hanya yang P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan pemerintah agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dan menyelenggarakan pemerintah. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, dan etika birokrasi yang penting. Yang keempat yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau pemikiran umum, atau kondisi kecacatan.
Di sini dibagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi dan bagi ASN. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. Sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan, sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Mekanisme pelayanan pengelolaan ASN yaitu ada 3, yaitu manajemen. Yang pertama yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Yang kedua yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan yang ketiga yaitu organisasi. Keempat, sistem informasi. Di sini saya sebagai ASN akan sesuai topoksi saya akan berperan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan benih. Semisal bantuan benih pemerintah tiap tahunnya kan mendapatkan bantuan kedelai, jagung, dan padi. Kita harus memberikan bantuan tersebut sesuai sasaran dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh petani. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Mbak Wulandari ya. Oke, Mbak Wulandari, oh ya saya lupa, Mbak Wulandari kan di Dinas Pertanian tadi ya. Baik, sebenarnya sudah disampaikan secara umum terkait dengan tugasnya, sudah selesai ya. Tadi ini membaca Undang-Undang Nomor 5 ya, sudah dirangkum semua. Baik, mungkin satu lagi ya, siapa yang belum tampil hari ini? Sudah semua ya? Mbak Mas Denny. Ya, saya persilakan Mbak Wulandari menunjuk siapa? Mbak Spesial Devi, buat Pak. siapa? Mbak Devi. Oh, Mas Denny ya. Saya persilakan Mas Denny. Mbak Devi, Pak. Oh, Mbak siapa? Mbak Devi ya. Mbak Devi dulu. Saya persilakan Mbak Devi. Nanti gongnya Mas Denny. Oh ya. Sebentar, Pak. Ya. Oke. Silakan Mbak Devi. Mbak, ini tolong share-nya di itu, Mbak. Di stop share ya, Mbak Wulandari. Iya. Nanti Mbak Devi silakan mau ditekankan kemana tidak apa-apa. Walaupun tugasnya sama, saya yakin cara menjelaskannya pasti beda. Oke, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN. Langsung diringkas mawon ya. Di sini pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN ini dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selain itu, untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kekompakan dan persatuan ASN. Sedangkan untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan selanjutnya pegawai ASN bertugas untuk seperti melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat, pembina, kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, di sini mungkin tidak diskriminatif, prinsip keadilan dan ramah, serta tidak selalu mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. Sedangkan yang ketiga itu mempererat persatuan dan kesatuan negara. Di sini ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara, pemerintah. Selain itu, ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri.
Adapun hak dan kewajiban ASN dalam penyelenggaraan. Di sini di sini pertama kita harus tahu kewajiban itu kewajiban itu apa? Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuai yang sepatutnya diberikan, dan dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain seperti setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan yang ketiga, kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Di sini kode etik ada 12, di antaranya ya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan pejabat. Dan menjaga kerahasiaan nyangkut kebijakan negara, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan terakhir, yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dari kode etik ada 3, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dan aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Di sini yang selanjutnya yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri yaitu merupakan konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN. Ya, ini pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit ini dikelompokkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Terus, pengembangan kompetensi rencana. Bagaimana khusus dalam misunan. Adapun sistem merit dalam pengelolaan ASN meliputi perencanaan dan monitoring. Perencanaan sendiri merupakan proses di mana mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi, proses pengadaan di lingkungan untuk mendapatkan pegawai dengan kualifikasi yang tepat. Terus pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk dan keempat, mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem transparan dan adil bagi semua orang. Terus langsung mohon di monitoring. Monitoring ini didasarkan pada sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara
efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Di sini pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya merupakan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam pengadaan yang termasuk yaitu pengadaan penempatan mutasi, promosi, pengembangan penilaian, dan penghargaan. Di sini dalam mekanisme pengelolaan ASN ada manajemen dikelompokkan menjadi manajemen PNS, terus manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan organisasi, sistem informasi, dan penyelesaian sengketa. Di sini kedudukan saya sebagai ASN di Kapanewon yaitu melakukan pelayanan publik secara maksimal dengan selalu mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya dan selalu memberikan inovasi agar pelayanan publik nantinya dapat dirasakan masyarakat luas, tidak berbelit-belit, cepat, dan akurat, efisien. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Debbie. Kita beri applause dulu untuk Mbak Debbie ya. Alhamdulillah Mbak Debbie. Berarti selanjutnya kita persilahkan. Siapa yang terakhir berarti? Saya, Pak. Oke, Mas Denny Setiawan ya. Saya persilahkan. Iya, Tadi Pak. saya dengar antara Mbak Debbie dan Mas Denny. Jauh ya. Oke, saya persilahkan Mas Denny ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya, biar semangat ya. Terakhir Mas Denny, saya persilakan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari resume manajemen ASN. Yang pertama yaitu mengenai kedudukan peran ASN. ASN berkedudukan berada di pusat, daerah, dan luar negeri sebagai aparatur negara yang menjalankan kegiatan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, untuk menjalankan kedudukan tersebut, ASN mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dan yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional. Terus yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban ASN. Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh ASN. Di sini sebagai PNS tentunya saja hak yang akan diterima adalah mendapatkan gaji dan tunjangan fasilitas. Contoh saja sebagai tunjangan-tunjangan profesi dan sebagainya, tupin dan kayak gitu. Untuk yang kedua adalah cuti, di mana cuti ini tentu saja ASN mendapatkan seperti dapat dicontohkan adalah kayak cuti hamil, terus cuti pernikahan dan sebagainya. Yang ketiga adalah jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat adalah perlindungan dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan. Jadi ASN itu juga mendapatkan hak. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, dapat dicontohkan adalah BPJS. Untuk yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, apabila dalam bekerja mengalami kecelakaan, nanti akan mendapatkan hak dari santunan dari pemerintah tentunya. Dan untuk selanjutnya adalah jaminan kematian, dan yang keempat adalah bantuan hukum. Apabila seorang ASN mengalami permasalahan dalam bekerja, dapat dicontohkan saja sebagai guru, tentunya banyak sekali permasalahan yang didapat di sekolah. Itu apabila ada
permasalahan yang berkaitan hukum akan dibantu. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan oleh ASN. Yang pertama adalah kesetiaan dan taat pada Pancasila. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat sekali harus dijaga dan harus dilakukan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah, yaitu peraturan-peraturan dari pemerintah yang telah dibuat, yaitu harus dilaksanakan oleh anggota-anggota ASN. Yang keempat adalah menaati peraturan undang-undang. Dan yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan profesional kita sebagai ASN, harus kejujuran harus kita tegakkan, kesadaran dan tanggung jawab harus kita laksanakan. Selanjutnya, menjunjung integritas dan keteladanan. Sebagai contohnya adalah guru. Guru adalah figur sebagai anak-anak putra-putri di sekolah, murid-murid. Dan yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan. Jadi rahasia itu harus disimpan, tidak disebarkan luas untuk publik. Yang ke-8 adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu ada melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, sesuai perundang-undangan, tugas sesuai dengan pemerintah, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga terjadinya konflik. Jadi konflik itu harus kita hindari untuk menjaga kerukunan, kedamaian dalam bekerja. Untuk selanjutnya adalah memberikan informasi secara benar, jadi tidak ada manipulasi data dan sebagainya tersebut. Untuk yang ke-10 adalah tidak menyalahgunakan informasi intera negara. Yang 11 memegang teguh nilai dasar ASN. Yang ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan kedisiplinan pegawai ASN. Dengan kode etiknya, yaitu ada 2, sebagai pedoman dan sebagai standar sifat. Sedangkan sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dan pengelolaan. Sistem merit ini berdasarkan objektivitas dalam pengelolaan menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola sumber daya alam. Sedangkan lembaga-lembaga pengelola ASN sebagai berikut. Yang pertama ada Komisi Aparatur Negara, KSN, kementerian yang menjalankan urusan pemerintah di bidang penyalahgunaan. Untuk mekanismenya, pengelolaan ASN diatur pada Undang-Undang Nomor 5 yang berisi dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan penghargaan, disiplin, pemberhentian, perlindungan. Mungkin dari ke-13 itu saling berkaitan untuk mendapatkan sebuah ASN yang bermutu, unggul, dan berkualitas. Mungkin yang bisa saya sampaikan presentasi pada malam hari ini Pak. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Kita beri plus buat semuanya. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi paparan ya. 3 tugas ya, mulai dari tadi pelayanan publik, kemudian WOG, dan yang terakhir ini adalah manajemen ASN. Yang jelas kalau kita berbicara manajemen ASN secara umum tadi sudah dijelaskan, mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Yang jelas manajemen ASN ini adalah sebagai fondasi untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Jadi dalam Perpres 81 tahun 2010 itu tentang reformasi birokrasi, di mana ada semacam roadmap ya, bagaimana di tahun 2025 itu kita akan harapannya bisa menjadi
birokrasi yang berkelas dunia. Nah, salah satu pondasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbicara tentang ASN, ya, tentu berbicara tentang manajemen ASN. Nah, tujuan dari manajemen ASN itu sendiri adalah bagaimana terciptanya sebuah sistem yang melahirkan PNS atau ASN yang profesional, ya. Yang profesional itu salah satu indikatornya adalah bebas dari intervensi politik. Jadi kita fokus untuk melaksanakan gitu ya fungsi kita. Tugas dan fungsi kita adalah berbicara tentang tadi disampaikan apa? Sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi pelaksana kebijakan ini kaitannya dengan kita fokus melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan maupun berdasarkan perintah atasan. Tentu perintah atasan di sini yang tidak bertentangan dengan aturan. Kemudian juga kita bagaimana memberikan pelayanan publik tadi sudah dijelaskan, dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya dan sangat pentingnya adalah berbicara adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kalau kita di masyarakat, konteks kita itu adalah sebagai perekat, sebagai pendukung kebijakan negara. Jadi bukan sebagai misalnya provokator atau justru menjadi apa ya, kompor ya di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau kita eksternal kita mendukung, tapi kalau secara internal mau ada diskusi dan lain sebagainya itu tidak apa-apa. Tapi ketika eksternal kita mendukung dan menjelaskan kebijakan masyarakat yang mungkin belum dipahami, minimal dari aspek ketugasan kita, misalnya terkait dengan kalau guru ya PPKM dan seterusnya, ya itu tugas guru untuk menyampaikannya kepada siswa, orang tua siswa, dalam artian mendukung aturan itu. Dan juga bisa juga dikaitkan dengan konteks bagaimana kita sekarang benar-benar bisa menjaga sikap dan perilaku kita dalam kaitannya dengan perekat dan pemersatu bangsa. Contohnya apa? Dalam etika bermedia sosial, jadi hate speech, hoax, dan lain sebagainya itu menjadi PR kita. Belum lagi kita berbicara tentang ideologi Pancasila dan lain sebagainya, ya. Kemudian dikit lagi ya. Oke, itu kemudian yang lain tadi kan kita bicara tentang hak dan kewajiban sebagai seorang PNS. Haknya tadi sudah disampaikan gitu ya, ada tunjangan, ada cuti. Cuti ada beberapa jenis tadi sudah disampaikan, ada cuti besar, cuti tahunan. Boleh kalau mau menikah lagi, sorry. Salah. Melahirkan lagi, sorry. Melahirkan lagi boleh. Wah, mas-mas nih udah senyum-senyum aja nih kalau mau menikah lagi ya. Dan lain sebagainya. Kemudian apa bicara kewajiban? Wah, kalau udah bicara menikah lagi itu udah yang mbak-mbak, yang ibu-ibu udah diam membisu, yang bapak-bapak nih Mas Agus, Mas Herwin ini nggak bisa berhenti tersenyum ini. Ada yang belum menikah di sini mas-masnya ya? Mas Denny bingung, Pak. Siapa yang belum nikah? Gimana Pak Agus? Mas Denny bingung mau ketawa apa dia. Mas Denny bingung, saya satu aja belum disuruh dua. Gimana gitu ya. Baik ya. Jadi silakan. Jadi intinya dalam manajemen ASN itu kita memahami kedudukan kita, peran, fungsi, hak kita apa, kewajiban kita apa, kemudian dalam konteks nanti kalau jenengan mau jadi pejabat gitu ada mekanismenya, mau JPT dan seterusnya. Kemudian jangan khawatir dalam konteks pola karir maupun dalam nanti jenengan berkompetisi mau jadi pejabat eselon 2, nanti ada namanya KASN ya, Komite Aparatur Sipil Negara, yang tugasnya itu adalah mengawasi proses dari ASN, baik mulai dari proses catnya, ya, cat mulai rekrutmen, mutasi, kemudian promosi dan seterusnya semua diawasi oleh KASN gitu. Dalam konteks apa? Agar sistem pengembangan karir PNS dan lain sebagainya itu benar-benar menerapkan yang namanya merit system tadi ya. Jadi sebuah sistem yang mengedepankan profesionalitas, kemudian keadilan dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya, lawan dari merit system itu adalah spoil system. Nah, intinya itu secara umum. Nah, artinya panjenengan insya Allah dengan memahami manajemen ASN, haknya tadi salah satunya juga hak mendapatkan perlindungan gitu ya. Kemudian kalau ada kecelakaan, ada jaminan dan sebagainya. Jadi insya Allah dalam jenengan memberikan pelayanan publik, harapannya bisa lebih tenang. Karena ada apa? Ada jaminan. Bagaimana kita dituntut memberikan pelayanan yang baik,
Tapi gaji kita nggak dapat, cuti kita nggak dapat. Dari agenda yang ketiga ini harapan saya dan kita semua, bagaimana nanti benar-benar kita bisa terbungkus ya, dibungkus menjadi satu paket PNS yang profesional. Karena di awal kita bicara agenda 1, bicara wawasan kebangsaan, self mastery kita, kemudian yang kedua kita perkuat dengan nilai aneka, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip, kemudian bagaimana kita mau berkolaborasi dengan menghilangkan ego-ego yang ada di dalam diri kita. Dengan kemudian keyakinan kita dalam memberikan pelayanan publik dan berkolaborasi itu semakin kuat dengan memahami apa? Kedudukan, peran, fungsi, kewajiban, hak, dan yang paling penting adalah kode etik itu tadi ya. Kode etik itu juga harus kita pegang dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Mohon izin, Karena ini, Bapak. ya silakan. Untuk rancangan aktualisasi pripun nggih? Karena untuk coaching kan kami bersama Bapak, dan untuk jadwal coaching itu cukup lama. Apakah kita oh iya. jadwal Sebentar ya Mbak Wulan, saya cas dulu. Iya. Oh iya, coach-nya saya ya? Bapak. Saya kira coach-nya bentar. Ya, terkait dengan apa? Sebentar ya. Nah, ini colokannya ketemu juga akhirnya. Jadi nggak mau nyolok ya. Ya, baik. Ya, terkait bimbingan ya, juga benar saya nanti mengharapkan kita ketemu lagi. Kalau jadwalnya kapan Mbak Wulan? Mungkin bisa kita cek, kita jadwalkan aja dari sekarang. Jadwal resminya tanggal berapa kita bimbingannya? Saya sambil cek jadwal biar kita punya kesepakatan ya. Mungkin ada yang tahu kita jadwal bimbingannya yang Tanggal 19, itu tanggal berapa Pak. ya? Tanggal berapa? 19. 19 Agustus ya? Ya, jam 7. Jam 7 malam. Seminarnya kita tanggal berapa? Seminarnya tanggal 26 Agustus. Oke, 26 Agustus kita ketemunya tanggal 19. Nah, harapan saya sebelum tanggal 19 itu kita ada pertemuan dulu ya. Sebentar saya lihat jadwalnya dulu. Sebentar ya. Agenda 4 coaching Kamis. Setelah ini ada pembelajaran jenengan? Nggak ada pembelajaran ya? Kosong ya? Nah, baik, begini. Kalau kita bertemu hari Senin tanggal sebentar, Senin atau ini seminar ya. Kamis itu besok ya? Oh ya, Kamis besok. Kalau kita ketemu hari Senin bisa? Hari Senin sekitar Insya Allah bisa. Kalau bisa ya, nanti kita agendakan Senin sekitar jam 9 ya. Nanti untuk jamnya lebih saya fix, kalau nggak 9 mungkin jam 10 ya sekitar. Tapi kita setel dulu jam 9 ya. Jam 9 mungkin paling banter kita selesai sampai siang gitu. Kemudian Senin 16 Agustus, Pak. Ya, Senin 16 Agustus. Mungkin kita mulai paling pagi mungkin jam 9, nanti kita selesai sekitar setengah 12 maksimal ya. Kalau bisa ya jam 11 kita udah selesai. Kemudian di pertemuan kedua itu sesuai jadwal gitu ya. Di pertemuan kedua sesuai jadwal, nanti di pertemuan kedua kita bicara lagi. Oke. Nah, kemudian di tanggal berapa nih? 16 ya, mohon nanti kita saling mengingatkan. Ya, insya Allah saya nggak ada jadwal nih. Kalau jadwalnya saya nggak ada yang pagi, siangnya saya ada jadwal. Jadi pagi nanti kita bimbingan, nanti tugasnya apa harapan saya dari sekarang, jangan coba menyusun mulai dari identifikasi masalah gitu sampai dengan gagasan pemecahan isu. Oke, identifikasi masalah sampai gagasan pemecahan isu. Minimal tidak usah lengkap-lengkap ya, minimal yang poin pentingnya adalah apa? Poin pentingnya adalah alat analisis masalahnya dulu yang jangan selesaikan dulu. Kalau nanti misalnya di identifikasi masalah jangan bicara
tentang undang-undang ASN, kemudian bicara tentang aneka, kemudian isu kontemporer, baru ke masalah. Jadi saya jelaskan ya sedikit. Pertama, identifikasi masalah. Nanti kurang lebih isinya itu pertama pasti jenengan akan bicara tentang undang-undang ASN yang tadi ini kita bahas ya. Ya mungkin sedikit satu alinea dibahas tentang fungsi utama ASN, yaitu sebagai pelaksana, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian misalnya di alinea kedua, jenengan jelaskan tentang aneka. Ya mulai dari aturannya, jenengan ikut lasar, menerapkan aneka, dan seterusnya. Kemudian di alinea ketiga itu bicara isu kontemporer. Isu kontemporer di sini berkaitan dengan isu terkini, ya, dan berkaitan dengan tugas jenengan. Misalnya kalau guru, misalnya guru dan kita sebagai PNS pasti ada kaitannya dengan COVID sekarang, isu kontemporernya ya. Jenengan bisa jelaskan sedikit terkait dengan isu kontemporer, atau mungkin kalau di guru atau kita yang non guru, penerapan PPKM sehingga tidak bisa tatap muka atau bekerja 100% dari rumah dan seterusnya. Itu jangan bahas sedikit. Kemudian alinea berikutnya yang 1, 2, 3, 4. Monggo ini minimal satu alinea ya, nanti boleh mau berapa alinea. Kemudian yang berikutnya substansinya tentang permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di instansi panjenengan, terutama yang berkaitan dengan ketugasan. Ya, kalau sebagai seorang guru ya ketugasannya sebagai guru, masalahnya apa? Masalahnya apa itu namanya juga identifikasi ya, berarti lebih dari satu. Ya, paling tidak 3 dengan identifikasi ada masalah. Misalnya A, misalnya kurangnya pemahaman siswa misalnya. Judulnya ya. Saya atau jenengan jelaskan dulu tugasnya di mana sedikit gitu ya. Kemudian jenengan jelaskan ada beberapa permasalahan atau isu. Pertama, misalnya kurangnya pemahaman siswa misalnya. Kurangnya mahasiswa ini jenengan jelaskan seperti apa kondisinya saat ini, seperti apa. Kemudian kalau kita bicara itu kan jangan hanya asumsi, tapi harus diperkuat dengan data. Kalau misalnya kita bicara rendahnya pemahaman siswa, berarti indikatornya apa? Misalnya data nilai siswa, jenengan munculkan di situ, oh nilainya di bawah rata-rata, di bawah PPKM misalnya, atau seperti apa gitu ya. Kemudian 2, misalnya masalahnya apa? Jenengan jelaskan juga, narasikan, deskripsikan, sampai masalah ketiga misalnya jenengan semua masalah-masalah itu jenengan tidak hanya disebutkan tapi juga dideskripsikan, kemudian diberikan data pendukung. Kemudian setelah itu baru jenengan kaitkan misalnya ketiga permasalahan itu dengan agenda 3. Agenda 3 itu kan yang ini, hari ini gitu ya. Misalnya kita kaitannya dengan pemahaman siswa itu kira-kira itu berkaitan dengan apa ya, pelayanan publik atau apa gitu ya. Kemudian misalnya medianya kurang variatif misalnya gitu ya. Atau misalnya sistem analisis temuannya manual misalnya gitu ya, mau pakai elektronik monggo gitu kan bisa. Itu permasalahannya apa? Sekali lagi, pertama bicara Undang-Undang Nomor 5, bicara apa manajemen ASN secara umum, kemudian bicara aneka, bicara isu kontemporer. Tadi isu kontemporer itu bisa COVID, bisa juga dikaitkan dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu juga isu yang sedang berkembang. 2 hal ini yang jenengan bisa kaitkan. Kalau misalnya guru bisa juga dikaitkan dengan isu terkait dengan pembelajaran daring juga bisa, itu kan yang seperti apa, monggo bisa dijelaskan secara umum gitu ya. Kemudian tadi identifikasi masalah, masalahnya apa saja, kemudian dikaitkan dengan agenda ketiga. Nah, setelah itu selesai, baru panjenengan menuju ke penetapan isu ya. Nanti penetapan isu itu silahkan panjenengan mau menggunakan alat analisis bebas ya, mau pakai penetapan isu ini berarti kita memilih isu dari ketiga isu yang tadi jenengan deskripsikan, kemudian dimasukkan ke tabel untuk memilih mana masalah yang paling prioritas untuk diselesaikan. Silakan mau pakai USG, mau pakai APKL, mau pakai apa lagi, ICE atau apa, biasanya 2 itu ya, USG atau APKL. Setelah itu kan nanti ketemu nih scoringnya, yang tertinggi mana. Nah, setelah ketemu misalnya masalah isu A tadi, misalnya rendahnya pemahaman misalnya, atau apa gitu ya, nanti dari masalah itu jenengan breakdown, mencari masalah pokoknya apa, masalah spesifiknya apa.
kalau menggunakan analisis tree analysis atau menggunakan pohon masalah, atau mau pakai fishbone berarti cari sebabnya, penyebab masalahnya apa, dilihat dari indikator apa, man, money, material, method, dan lain sebagainya gitu ya nanti. Nah baru dari situ kalau sudah ketemu nanti jadi kita mau menyelesaikan masalah kan terlebih dahulu kita tahu sebabnya. Dengan mengetahui sebabnya itulah kita bisa menemukan solusi. Nah solusinya itu nanti dalam bentuk apa? Gagasan-gagasan. Paling tidak ya gagasannya ada 4 lah, 4 kegiatan paling tidak. Itu. Mungkin itu secara umum, dan yang paling penting nanti mungkin poin alat analisisnya dulu yang jenengan coba buat ya. Misalnya reng-reng aja masalahnya apa saja, kemudian di scoring, kemudian dibuat dicari pemecahan masalahnya, mau pakai fishbone, pohon masalah, pakai mind map dan lain sebagainya. Sudah sampai di situ ya. Penetapan judul ya, judulnya judul normatif juga boleh, nanti kan kalau saya itu berprinsip judul itu belakangan ya, yang penting nanti substansinya dulu. Itu. Atau boleh kalau mau jaringan cara kerjanya orang kan macam-macam, judul dulu, berarti intinya judul itu nanti mewakili harapan jenengan. Ya. Judul itu mewakili harapan, sehingga nanti rancangan aktualisasi kegiatan-kegiatan tersebut adalah langkah-langkah untuk mewujudkan harapan tersebut, untuk mewujudkan judul tersebut, gitu ya. Sekaligus menyelesaikan permasalahan yang jenengan analisis. Intinya di situ ya. Nanti kalau kegiatan anekanya nanti belakangan. Jadi harapan saya besok tanggal 16 kita jenengan sudah mulai menyusun minimal kerangkanya ya, tidak harus lengkap itu, penting kerangka-kerangkanya saja. Kemudian di pertemuan kedua sesuai jadwal, harapan saya dari identifikasi masalah sampai pemecahan isu itu sudah fix, sehingga kita bisa melangkah ke aneka. Nanti di pertemuan terakhir, pertemuan terakhir mungkin setelah 19 itu biasanya ada jadwal lagi, kita nanti fokus untuk latihan paparan ya. Kalau bisa, ini target awal kita. Jadi paling tidak minimal kita ketemunya 3 kali ya, paling tidak. Kalau nanti dirasa tidak cukup, kita ketemunya 4 kali. Jadi 2 kali yang formal sesuai jadwal, yang 2 kali yang di luar jadwal. Paling tidak begitu, sisanya nanti silahkan mungkin bisa WA ke saya dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf kalau nanti kadang-kadang saya slow respon, mungkin saya lagi di kelas dan lain sebagainya ya. Saya slow respon, tapi nanti dengan kita ketemu secara virtual ini nanti bisa langsung saya respon, itu harapannya. Begitu, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup jelas ya apa yang dilakukan. Selamat mengerjakan. Kita ketemu tanggal 16 jam 9 ya, paling tidak mungkin paling pagi jam 9 atau mungkin paling lambat kita mulai jam 10. Nanti saya kabari lagi. Karena di paginya ada aktivitas, nanti tergantung kalau agak molor sedikit ya, mungkin nanti jam 10 kita akan mulai gitu. Gitu nggih, teman-teman. Untuk linknya saya akan berusaha menggunakan link dari Pemkab Bantul. Kalau bisa itu malah enak kita ya, bisa sampai selesai. Tapi kalau nggak bisa nanti terpaksa kita menggunakan Zoom gratis ya. Kalau nanti kita menggunakan Zoom gratis, saya mohon nanti ada relawan di sini yang menyiapkan linknya. Begitu nggih? Ya nggak apa-apa, nanti 40 menit putus, kita nyambung, putus nyambung, pokoknya nggak apa-apa. Sampai jam 11:30. Itu ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, harapan saya jangan lembur-lembur, jangan malam-malam. Ya, yang penting jaga kesehatan gitu. Jalani aja, nanti insya Allah pasti selesai. Oke, sepakat ya? Dan santai saja kalau dengan saya, jangan terlalu serius gitu ya, nanti bisa tegang-tegang gitu ya. Siap, baik, Pak, itu siap. Yang bisa saya sampaikan ya. Semangat, terima kasih teman-teman atas keaktifannya hari ini, saya senang sekali. Kita ketemu lagi tanggal 16. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Siapa? Nggih, Pak, terima kasih. Oke, saya pamit nggih. Pokoknya tidur jangan lembur dah, tidur aja dulu ya. Enggak ada tugas. Oke. Terus. Kok nggak dikasih tugas yo?